M22130033. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penaksiran risiko pengendalian untuk memenuhi UAS Program Studi Teknologi Informasi mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang di mana pentingnya penaksiran risiko pengendalian. Penaksiran risiko pengendalian sangat penting dalam audit TI karena membantu mengidentifikasi potensi kelemahan sistem pengendalian dan menentukan fokus audit yang efektif seperti sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya definisi dari risiko pengendalian. Risiko pengendalian merujuk pada kemungkinan sistem pengendalian internal gagal berfungsi dengan efektif sehingga tidak dapat mencegah atau mendeteksi kesalahan material. Memahami risiko ini sangat penting untuk menilai keandalan sistem TI dan meningkatkan kualitas pengendalian dalam audit. Selanjutnya itu tujuan penafsiran risiko. Di sini dapat diidentifikasi, mengidentifikasi area dengan risiko tinggi untuk memastikan audit dilakukan secara efektif dan efisien. Pengujian, menentukan tingkat pengujian pengendalian yang diperlukan untuk mencapai hasil audit yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam proses ini terdapat beberapa tahapan proses penafsiran, yaitu pemahaman sistem. Memahami sistem pengendalian internal sangat penting untuk mengetahui potensi kelemahan dan pengendalian yang ada. Ada juga di sini evaluasi desain. Evaluasi desain yang dimaksud adalah merupakan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan pengendalian tersebut cukup efektif dalam mengurangi risiko. Selanjutnya ada pengujian operasional, di mana pengujian ini dilakukan untuk menilai efektivitas pengendalian dalam mencegah atau mendeteksi kesalahan material. Apa saja pemahamannya? Yaitu pemahaman dan evaluasi. Yang pertama yaitu memahami struktur, yaitu di mana auditor perlu memahami struktur pengendalian yang berlaku untuk menentukan potensi kelemahan dalam sistem. Apa itu desain? Evaluasi desain. Evaluasi desain pengendalian penting untuk menilai apakah kontrol yang ada cukup untuk mitigasi risiko. Selanjutnya yaitu pengujian dan penilaian efektivitas. Untuk melakukan ini kita dapat menggunakan sampling. Sampling dilakukan untuk mendapatkan data representatif tentang penerapan pengendalian dalam sistem. Selanjutnya kita juga bisa mengukur kemampuan pengendalian dalam mendeteksi kesalahan material adalah kunci untuk menilai efektivitasnya. Adapun pengaruh risiko. Pengaruh risiko pengendalian tinggi memerlukan auditor untuk menyesuaikan strategi dan prosedur audit. Dengan penilaian yang tepat, auditor dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya secara efisien, memastikan audit TI yang efektif dan fokus pada area-area krusial. Dari semua yang saya jelaskan dapat kita simpulkan bahwa penafsiran risiko pengendalian sangat penting untuk menjamin audit TI yang efektif dan efisien. Dengan pemahaman dan evaluasi yang tepat, auditor dapat mengidentifikasi risiko, merancang prosedur audit yang sesuai untuk meminimalkan kesalahan selama proses audit. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi yang saya jelaskan dari PPT ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Selamat siang, terima kasih.